Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 9? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi dari segala macam penyakit. Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi pada pelajaran akidah ya, yang Mr. Febri ajarkan insyaallah. Kita belajar bersama-sama yaitu materi kedua dari mata pelajaran akidah, yaitu tingkatan iman kepada takdir. Setelah dijelaskan ya di pertemuan pertama yaitu tentang definisi takdir, definisi qada dan qadar, dan kewajiban dalam beriman kepada takdir. Nah, pertemuan yang kedua ini Mr. Febri akan menyampaikan tingkatan iman kepada takdir. Jadi Mr. Febri harapkan teman-teman mendengarkan dan mencatat ya apa yang penting dari penyampaian pada hari ini, sehingga teman-teman bisa memahami dengan baik dan benar terkait dengan masalah qada dan qadar atau masalah takdir. Oke teman-teman sekalian, kita saksikan saja materi yang akan Mr. Febri sampaikan. Oke, pembahasan pertama yaitu berkaitan dengan tingkatan iman kepada takdir. Ya, tingkatan iman kepada takdir. Ya, tentu beriman kepada takdir ya ada tahapan dan tingkatannya yang harus kita imani sehingga keimanan kita kepada takdir sempurna, tidak kurang. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman sekalian, ulama atau orang-orang yang berilmu ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, menjelaskan ada 4 hal yang harus terpenuhi dalam mengimani takdir. Jadi ketika kita beriman kepada takdir ya, rukun iman ya, yang ke-6 ya, yang terakhir ini setidaknya kita harus mengimani 4 hal. Nah, kalau salah satunya ya tidak kita imani, maka keimanan kepada takdir kita cacat, bahkan batal ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, keempat hal ini harus kita imani dengan benar ya. Apa saja itu? Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama ya adalah al-ilmu atau pengetahuan. Yang kedua al-kitabah, yaitu pencatatan. Yang ketiga al-masyiyah, yaitu kehendak. Dan yang keempat al-khalqu atau penciptaan. Nah, 4 hal ini harus kita imani dengan baik dan benar ya. Harus kita yakini dengan sempurna ya, agar iman kepada takdir kita benar ya. Karena dikatakan orang yang tidak beriman kepada takdir maka ya tidak diterima dari keimanannya. Naudzubillahi min dzalik ya, sebagaimana di pertemuan pertama dijelaskan bahwa keimanan kepada takdir adalah wajib ya, wajib bagi setiap orang Islam. Lanjut teman-teman sekalian. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu? Ini yang tadi disebutkan pertama tadi ya. Nah, ini 4 hal itu adalah al-ilmu yang pertama, pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu ya? Yaitu mengimani dan meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, besar ataupun kecil, dahulu maupun yang akan datang. Nah, ini teman-teman tolong diperhatikan. Jadi, kita beriman kepada takdir, aspek yang pertama adalah al-ilmu, pengetahuan. Kita mengimani dan meyakini ya bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu ya, yang besar maupun yang kecil, yang dahulu ataupun yang akan datang. Ya kan? Ini Allah Maha mengetahui semuanya. Yang ada di dunia ini Allah Maha mengetahui dan kita harus mengimani itu. Ternyata Allah itu mengetahui sesuatu yang besar, sesuatu yang menurut kita kecil, ya sesuatu yang sudah terjadi, yang dahulu kala sudah terjadi, Allah Maha mengetahui. Dan Allah mengetahui yang akan datang. Dan yang mengetahui yang akan datang hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
dan Rasulnya sesuai dengan petunjuk Allah ya. Tetapi manusia yang lain tidak mengetahui. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman sekalian. Nah ini, apa yang Allah ketahui itu? Ya, apa sih yang Allah ketahui? Yang Allah ketahui, yang pertama adalah pengetahuan Allah itu meliputi perbuatannya sendiri. Ya, seperti mencipta, mengatur, menghidupkan dan mematikan. Ya, Allah mengetahui perbuatannya sendiri. Allah menciptakan. Ya kan? Allah menciptakan segala sesuatu. Allah mengatur, Allah menghidupkan dan mematikan. Itu Allah tahu semua sudah. Ya, sudah mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang Allah ketahui adalah yang kedua adalah pengetahuan Allah juga meliputi perbuatan makhluknya. Selain dia juga mengetahui perbuatannya sendiri, Allah juga mengetahui perbuatan makhluknya. Seperti makhluknya berucap, berbuat, keadaan makhluknya lagi ngapain, hewan-hewan, tumbuhan, dan benda lainnya Allah Maha mengetahui. Ya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sekecil apapun Allah Maha mengetahui. Dan ini harus kita imani. Dan ini harus kita yakini bahwa Allah Maha mengetahui semua keadaan makhluknya. Ya, harus kita imani. Kalau kita beriman kepada takdir, kita harus mengimani yang pertama tadi, pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Oke, kita lanjut ya. Baik. Nah, ini Allah berfirman ya terkait dengan ala ilmu tadi. Dalam surat At-Tolak ayat 12, Allah berfirman yang artinya Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa dengan itu. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah lah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ilmu, pengetahuan Allah benar-benar meliputi segala sesuatu yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, Allah Maha mengetahuinya. Seperti itu ya teman-teman. Tolak ayat 12. Kita lanjutkan. Itu tadi yang pertama, ya, aspek pertama yang harus kita imani dari iman kepada takdir, ya, yaitu al ilmu. Yang kedua al-kitabah. Mahil kitabah. Ya, apa itu al-kitabah? Al-kitabah adalah mengimani bahwa Allah menuliskan dalam Lauhul Mahfuz takdir setiap makhluk hingga hari kiamat. Allah mencatat semua takdir makhluk itu, teman-teman sekalian. Semuanya. Ya, Allah catat rapi. Ya. Kejadian-kejadian semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Baik, kita lanjutkan. Lalu apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala? Contohnya ya adalah kondisi dan rezeki makhluk. Allah telah mencatat ya mulai dari kuantitasnya, banyaknya. Misalkan si fulan, kamu nanti sampai mati dapat rezeki ya 2 miliar. Ya 2 miliar, kamu rezekinya 2 miliar. Prosesnya kamu dapat 2 miliar itu kamu kerja di perusahaan ini misalkan. Waktunya kamu dapat 2 miliar itu selama kamu hidup, yaitu 65 tahun misalkan. Dan tempatnya kamu di situ dapatnya di perusahaan itu. Telah dituliskan oleh Allah rapi. Sampai sekarang pun seperti itu. Ya. Misalkan nih pakai baju seperti ini ya. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala rapi. Ya. Nah, semua yang tertulis tidak berubah dan tidak pula diganti. Tidak berubah. Yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berubah dan tidak pula diganti. Tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Kecuali atas perintah dan kehendaknya. Jadi semuanya sudah dicatat oleh Allah, tertulis rapi. Kita baik atau buruk sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ya dari Amr bin Al-As ya, sahabat Amr bin Al-As ya, dia berkata, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menciptakan
menuliskan takdir semua makhluknya pada 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah telah menciptakan menuliskan takdirnya, menuliskan takdir makhluknya semuanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semua takdir kita ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ini hadis riwayat Muslim, teman-teman sekalian. Jelas ya bagi kita ya, bahwa Allah yang menuliskan semua takdir kita ya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, itu yang kedua tadi, al-kitabah. Jadi Allah telah menuliskan takdir kita, baik buruknya, ya, rezeki dan sebagainya. Yang ketiga, ya, dari aspek beriman kepada takdir adalah al-masyiyah. Mahiyal masyiyah, apa itu masyiyah? Masyiyah adalah mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi atau yang tidak terjadi, semua itu atas kehendak Allah. Jadi sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang enggak terjadi, sudah direncanakan tapi tidak terjadi, ya. Maka semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah itu berkaitan dengan perbuatannya dan perbuatan makhluknya. Kalau perbuatan Allah misalkan dia ya menghendaki ya menciptakan makhluk, mematikan makhluk, ya, memberikan rizki makhluk, menahan rizki makhluk, ya, menghukum makhluk, memberikan rahmat makhluk, memberikan ampunan kepada makhluknya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga terkait dengan kehendak makhluk, perbuatan makhluk, Allah juga yang menciptakannya. Ya, misalkan langit, ya, langit, bumi, matahari, ya kan? Matahari diciptakan oleh Allah, diberikan kehendak dia dari timur ke barat. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya kan? Makhluknya juga sama diberikan kehendak, ya. Diberikan kehendak, misalkan manusia ingin makan, ingin sekolah, berjalan, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat oleh Allah, teman-teman, ya, kehendak tersebut, ya. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, dan kalaulah Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Jadi semua sudah tidak terlepas dari kehendak Allah. Misalkan kita sudah menjadwalkan suatu kegiatan, tapi nggak jadi, itu sudah jadi kehendak Allah. Makanya ketika kita mau melakukan sesuatu, ucapkan insya Allah. Semoga Allah menghendakinya, ya. Jika Allah menghendaki, ya, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, yang akan terjadi, atau yang tidak jadi terjadi. Nah, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, yang terakhir dari unsur beriman kepada takdir adalah al-khalqu. Al-khalq, al-khalq, ya. Al-khalq artinya adalah mengimani bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang menciptakan semuanya. Manusia, hewan, tumbuhan, jin, malaikat, matahari, bulan, dan sebagainya. Itu semua Allah yang menciptakan. Ya, kita harus meyakini bahwa itu semuanya Allah yang menciptakan. Setiap muslim wajib mengetahui dan mengimani bahwa apa yang terjadi di alam ini merupakan hasil perbuatan dan ciptaannya. Jadi semua yang ada di bumi ini hasil perbuatan Allah dan ciptaannya. Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan.
Apa yang Allah ciptakan? Nah, ini tadi bisa sudah jelaskan, disinggung tadi ya. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi kita harus meyakini kalau ada yang mati, ada yang hidup, itu semua sudah takdir Allah. Kita tidak usah terlalu sedih kalau ada yang meninggal, ya. Tentu namanya manusia kan sedih. Ada keluarganya yang meninggal, dia sedih, tentu sangat sedih. Tetapi kita harus yakin bahwa itu sudah ditakdirkan Allah. Ada manusia yang hidup, dilahirkan ke bumi, ya, ke dunia ini. Kita bahagia. Ya, kita meyakini bahwa itu adalah penciptaan dari Allah. Allah menciptakan langit, bumi, matahari, angin, manusia, termasuk juga keadaan, yaitu keadaan susah, keadaan senang, keadaan kesuksesan. Dia sukses dan dia gagal. Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Dan itu harus kita yakini. Bukan hanya kita meyakini Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, bukan, tetapi Allah menciptakan keadaannya juga. Ya. Allah menciptakan keadaan senang, susah, bahagia, gembira, kegagalan, kesuksesan. Itu Allah semua yang menciptakannya. Kalau kita mengalaminya, kita kembalikan kepada Allah. Gitu ya. Tapi kita lanjutkan. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Maha pencipta segala sesuatu dan Allah Maha pemelihara atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Nah, dari keadaan-keadaan itu ya teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Ya, alhamdulillah ya, ternyata materinya sudah selesai. Jadi teman-teman sekalian, itu materi tentang tingkatan beriman kepada takdir. Ada 4 ya, yang tadi Mister jelaskan. Ada 4 yang harus teman-teman pahami dan harus teman-teman imani. Ya, coba Mister ulangi lagi. Keempat hal tersebut adalah yang pertama, al-ilmu. Kita ya meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Lalu al-kitabah, Allah mencatat takdir kita 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Al-masyiyah, Allah berkehendak ya melakukan segala sesuatu ya berkaitan dengan perbuatannya dan perbuatan makhluknya. Dan yang keempat, al-khalqu, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit di bumi. Allah ciptakan beserta keadaannya, susah, senang, bahagia, gembira, sukses, gagal dan sebagainya. Itu semua adalah Allah yang menciptakan. Nah, 4 hal ini yang harus kita imani dengan baik dan benar. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Mr. Febri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tugas yang di Google Classroom, teman-teman perhatikan instruksinya dan kerjakan dengan baik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Nahtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.